Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Ghazali, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat tahun 2022. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu saya, yaitu infografis dari nilai berakhlak yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu kolaboratif pemerintahan atau kolaboratif governance. Kolaboratif governance atau kolaborasi pemerintahan dalam artian sempit merupakan kelompok aktor atau fungsi. Sedangkan menurut pendapat ahli Irawan mengungkapkan bahwa kolaboratif governance itu merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor pemerintahan tersebut. Selanjutnya, kriteria kolaborasi. Dalam kriteria ini terdiri atas 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama itu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kemudian kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi ini adalah untuk kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya kita masuk ke materi Whole of Government atau disingkat WOG. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG ini dikenal juga sebagai pendekatan interagensi, yang dimana pendekatan ini melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, dalam praktek Whole of Government terdiri atas 4, yaitu pertama dimulai dari penguatan koordinasi antar lembaga dengan cara mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah yang lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan Whole of Government. Kemudian membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Kemudian yang terakhir ini dalam praktek Whole of Government yaitu koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya kita masuk ke tantangan Whole of Government. Tantangan yang dihadapinya dimulai kapasitas SDM dan institusi, di mana perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika kita menjalankan pendekatan Whole of Governance. Kemudian yang kedua dari nilai dan budaya organisasi,
di mana nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan tantangan yang ketiga yaitu dari segi kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan di sini adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Sebagai salah satu core values berakhlak, adapun panduan perilakunya yaitu adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh yang terjadi dalam organisasi pemerintahan yaitu beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan. Contohnya dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar. Di sini hambatan yang terjadi yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, hambatan yang terjadi dasar hukum kolaborasinya tidak jelas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.